Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya lah di pagi yang cerah ini, di hari yang baik ini, di hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di Masjid Ar-Royan di lingkungan Villa Nusa Indah 5, dalam acara peletakan batu pertama Rumah Quran Ciangsana. Alhamdulillah sudah proses pekerjaannya, dan peletakan batu bersama tersebut nanti akan dilakukan oleh Bapak Kades, Bapak Udin Saputra SH. Wa ammal ladzina wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Bapak-bapak, mari kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan lembaga yang akan kita bangun nanti melahirkan generasi Quran. Ya, apa yang kita lakukan gitu kan ya pada hari ini, insya Allah semoga bisa mendapatkan manfaat, insya Allah bisa memanfaatkan berkah kepada seluruh umat manusia yang ada di lingkungan kita semua. Kalau kita lihat ya beberapa jurnal atau beberapa literatur yang ada, bahwa di Jepang sendiri itu kan ya itu sudah menganjurkan untuk semua pemuda dan masyarakat Jepang untuk membaca Quran. Ya, karena pada prinsipnya itu kan ya, kalau Jepang itu zaman dulu gitu kan ya, mereka mengajarkan di dalam berniaga, mereka mengajarkan di dalam berbisnis adalah memberikan kepuasan gitu kan ya kepada masyarakat, memberikan kepuasan kepada pelanggan gitu kan ya, itu yang diajarkan sama nenek moyangnya mereka dulu. Tapi perkembangannya gitu kan ya pada saat ini karena Jepang gitu kan ya sudah menerapkan sistem ekonominya adalah kapitalis gitu kan ya, akhirnya menjadi kesenjangan gitu kan ya yang cukup luas, sehingga gitu kan ya Jepang gitu kan ya sekarang menganjurkan bahwa bacalah Quran, karena semua gitu kan ya aturan-aturan tentang perniagaan, aturan-aturan tentang kehidupan di dunia gitu kan ya, ini semuanya ada di Al-Quran ya. Jadi Jepang saja menyarankan kepada warganya untuk bacalah Quran gitu kan ya. Bagaimana dengan kita
yang ada di Indonesia ini. Bagaimana kita yang sebetulnya sudah menjadi umat Islam. Nah, semoga gitu kan ya, dengan adanya kita pembuatan rumah Quran yang ada di sini, gitu kan ya, bisa menjadi berkah untuk semua warga dan umat Islam yang ada di dunia secara luas, gitu kan ya, khususnya untuk desa Ciangsana ini. Bapak sekalian hormati, saya sedikit menjelaskan tentang konsep rumah Quran, maksudnya pembangunan rumah Quran. Yang sekarang itu seperti Bapak lihat di gambar itu, rumah Quran itu 3 lantai. Yang dibawa untuk rumah Pak Ustadz atau guru, yang lantai 2 untuk santri yang akan nginap di sini. Lantai 3 ada sepertiga untuk santri untuk kajian. Yang 2/3 itu untuk cuci jemur. Nah, luas bangunan ini 10 kali 20, artinya 200 meter. Kalau 3 lantai itu 600 meter persegi. Kenapa kami udah bisa mulai? Karena memang kebetulan mungkin udah kehendaknya. Pada saat itu Pak Udin udah mengizinkan dan ada donatur yang memberikan modal kita untuk segera mulai. Karena kalau nggak mulai juga habis diskusi katanya gitu kan. Tapi hanya 50 juta. Tapi kalau 600 meter ini bukan sedikit duitnya. Kalau kita hitung per meter 3 juta aja kali 600 meter persegi 1,8 M. Nah, kemarin teman-teman udah diskusi. Setelah detail gambarnya semua udah siap, maka kita akan kasih kesempatan ke seluruh warga Villa 5 dan Desa Ciancana untuk wakaf gedung ini per meter, minimal per meter gitu. Kalau asumsi 1 meter 3 juta ya minimal 1 meter gitu. Kalaupun dia bentuk barang, kita konversi ke per meter gitu. Alhamdulillah Pak Roni Wijaya itu udah daftar 20 meter, 60 juta berarti. Berarti kan Pak RW-nya di atas itu kan. Ini nantinya gratis Pak, gratis. Yang diharapkan anak-anak warga Villa 5 sama Ciangsana yang dekat bisa belajar di sini. Habis Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi nggak nginap kalau dekat-dekat sini ya. Yang kita kasih nginap yang jauh-jauh aja Pak, yang anak yatim, anak yang kurang mampu. Nah, kedepannya ini akan menjadi gedung utama yayasan dan tempat para guru di sini. Nanti tempat santri itu di belakang itu seperti gubuk-gubuk, seperti gubuk Papua itu yang kapasitasnya 5 orang, 7 orang. Jadi gubuk yang ada panggungnya, tapi secara struktur permanen. Jadi agar tak kebun di belakang itu kata Pak Udin akan jadi wisata benar-benar lebih mantap lagi Pak pemandangannya gitu kan. Dikira orang ada konteks tapi sebenarnya enggak, itu tempat para santri gitu ya. Gitu. Nah nantinya juga santri kita perdayakan untuk memelihara kebun di belakang. Dan kita juga kasih program untuk pelatihan pertanian, peternakan, perikanan karena berhubungan dengan ada. Sehingga santri ini bukan hanya Al-Quran, Arab, Inggris, tapi mereka tuh siap untuk mandiri. Artinya santri yang manusia-manusia yang berakhlak, berkarakter, tapi berjiwa entrepreneur nantinya. Karena itu yang kalau entrepreneur kita banyak di Indonesia, maka Indonesia akan maju. Kami pemerintahan Desa Ciangsana mengapresiasi kepada panitia, wabil khusus ini pendiri Masjid Ar-Royan, termasuk Bapak Haji Muhammad Qadir bin Haji Naman. Saya berdiri di sini tentunya melanjutkan cita-cita beliau. Alhamdulillah selalu menebar kebaikan, dan beliau dulu peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ar-Royan, dan saya melanjutkan peletakan batu pertama pembangunan Taman Antrum Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadikan Desa Ciangsana menjadikan desa yang padatun tewatun warahmun gafur. Dan tentunya dalam
kesempatan ini kami pemerintahan desa sekali lagi ucapkan terima kasih dan tentunya mendukung dan mensupport kegiatan apalagi ini tentang keagamaan Rumah Quran. Semoga dengan adanya Rumah Quran Jiang Sana dan apalagi ini gratis, ini tentunya bisa sangat sekali bermanfaat untuk warga kami desa Jiang Sana dan dengan membaca Quran setiap hari di sini mungkin atau tadi yang tapi katanya yang dekat nggak boleh nginep gitu. Nah, kira-kira kalau yang dekatnya ini yatim piatu nggak ada gimana Pak Heru? Boleh rekomendasikan. Iya, mudah-mudahan saya juga pemerintahan desa Jiang Sana insya Allah nanti akan membantu Pak Heru. Kita juga akan membantu mensupport mungkin membantu dana juga untuk pembangunan Rumah Quran Jiang Sana dan tentunya saya juga ingin punya cita-cita di sini tuh yang saya tadi bilang Pak Heru menyampaikan menjadi wisata tapi wisatanya wisata religius. Ya di sini sudah kemarin kita hari Jumat yang lalu kita menanam 1000 pohon tanaman buah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat di kita di sini, terutama nanti kalau dibangun Rumah Quran apalagi tadi 3 lantai, kalau ngelihat susunan panitianya ini luar biasa. Panitia tapi kayaknya backgroundnya proyek semua. Jadi kalau nggak jadi nggak mungkin. Udah profesional, tingkatnya tingkat tinggi, udah sekelas nasional, udah pembangunan mudah-mudahan. Dan saya yakin juga pasti ini nggak lama juga jadi. Karena emang didirikan atau di pendiri-pendirinya juga orang-orang yang benar-benar orang kaya, orang yang istilah dermawan. Karena emang tadi kalau diceritakan Pak Heru yang nggak ngerti Quran sama Pak Heru, kita jadi umaroh aja. Kalau umaroh sama ulama bersatu, insya Allah jadi Pak Heru. Amin ya rabbal alamin. Didampingi oleh Pak Rinto dan juga Pak Kiai Haji Mulyadi Effendi yang merupakan guru kita juga Pak ini dari Masjid Ar-Royan. Silakan Pak di penanda prestasi. Setelah ini peletakan batu pertama yang akan dipandu juga oleh Pak Heru dan Pak Rinto. Lokasinya di mana, batunya yang mana, silakan Pak. Oh, habis hujan jadi becek. Pak Rinto geser, ya Pak Haji, sebentar Pak Haji, ya. Ya, siap, ya, silakan. Yuk, ya. Pertangan Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sukses. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian ini juga mudah-mudahan Ya. 2, 3. Ya. Islam wal muslimin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Tanding, tanding. Separohnya dulu. Siap, habis Pak RT. Siap, siap. Dulu Pak RT, tahan Pak RT. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya mah gagah perkasa. Ya. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahan Pak. 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. silakan. Di bawah tanda tangan ada namanya. Sekali lagi saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di sela kesibukan Bapak Ibu sekalian di hari Jumat ini menyempatkan hadir di Masjid Ar-Royan ini, dan juga kami memohon maaf jika dalam penyambutan ataupun pelaksanaan acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga setelah acara ini ada sedikit hidangan di Masjid Ar-Royan. Silakan kita bersama-sama sambil berdiskusi bersama-sama, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan.
atau hal-hal bapak yang mau nyumbang juga bisa langsung menghubungi Pak Rinto ataupun Pak Heru dan ataupun Pak Batrian. Tantangan lagi. Tanda tangannya banyak nih Pak Udin. Sini Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.